Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Nana hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa jaga kesehatan dan sholat 5 waktu. Pada materi PKN kali ini kita akan membahas mengenai contoh pelaksanaan kewajiban anak di rumah yang berkaitan dengan hemat energi. Oke, pada dasarnya teknologi yang setiap hari kita temukan dan gunakan merupakan teknologi yang digerakkan oleh berbagai macam energi. Untuk membantu memudahkan pekerjaan manusia, sebut saja teknologi seperti kendaraan, peralatan elektronik yang ada di rumah kalian, peralatan elektronik rumah tangga, dan sebagainya. Namun, di balik mudahnya teknologi tersebut, kita sebagai pengguna juga harus memikirkan bagaimana cara menghemat energi demi kesehatan lingkungan. Sebagai pengguna energi di bumi ini, kita harus sadar akan pentingnya menghemat energi. Ada berbagai macam cara menghemat energi yang bisa dilakukan, bahkan dengan cara yang amat sangat sederhana. Tidak hanya itu, beragam cara menghemat energi juga bisa menghemat biaya tagihan listrik, hingga mengurangi dampak negatif dari emisi yang dihasilkan dari penggunaan energi yang berlebihan. Nah, untuk bisa berkontribusi mengurangi emisi, ada beberapa cara menghemat energi yang bisa kamu terapkan di kehidupan sehari-hari. Meskipun sumber energi tidak bisa diperbarui jika dibandingkan dengan jumlah penggunanya, namun kamu bisa melaksanakan kewajiban kamu dimulai dari hal terkecil. Nah, contohnya di lingkungan rumah. Yang pertama, menggunakan lampu hemat energi. Cara menghemat energi yang pertama adalah kamu bisa menggunakan lampu hemat energi atau lampu LED. Karena lampu LED disebut akan lebih memberikan penerangan lebih tinggi ketimbang lampu bohlam. Dan juga bisa berhemat hingga 90% listrik di rumah kamu. Cara menghemat energi selanjutnya yang bisa kamu lakukan adalah dengan mematikan semua peralatan elektronik jika sudah tidak digunakan lagi, karena peralatan elektronik yang kabelnya masih menancap meski sedang tidak digunakan akan membuat aliran listrik tetap mengalir. Nah, banyak sekali nih kita sering menonton TV. Setelah menonton TV, kita hanya mematikan TV itu melalui remote saja, sedangkan kabel TV tetap berada di posisi aliran listrik. Nah, itu juga salah satu penggunaan elektronik yang kurang bagus. Jadi alangkah baiknya setelah menonton TV, kemudian TV-nya dimatikan, selanjutnya kabel TV-nya kita cabut. Berikutnya, mendesain rumah dengan ventilasi dan penerangan alami yang cukup. Ventilasi yang cukup bisa membuat aliran udara dari luar bisa masuk dalam rumah dan akan membuat sirkulasi udara di dalam rumah. Jadi rumah jadi lebih bisa mengurangi penggunaan AC. Dan tidak lupa
Penerangan alami yang cukup juga bisa membuat kamu tidak memerlukan lampu pada siang hari. Kamu bisa mendesain jendela yang agak besar di sekitar ruangan tamu, kamar, atau kamar mandi. Lumayan kan? Jika kamu tidak perlu lagi menyalakan lampu di siang hari hanya karena kekurangan penerangan alami dari sinar matahari. Yang terakhir, gunakan air secukupnya. Cara menghemat energi ternyata tidak hanya soal listrik. Air juga termasuk energi yang sangat dibutuhkan bagi kita semua. Saran Bapak untuk menggunakan air secukupnya dan jangan menggunakannya secara berlebihan. Kalau mandi jangan terlalu banyak airnya, dibuang-buang. Kemudian bermain air. Ingat, di daerah lain mungkin akan sulit untuk mendapatkan pasokan air bersih. Sehingga kamu harus tetap jaga sumber daya tersebut agar bisa digunakan sebagai sumber daya berkelanjutan. Aku pulang. Akhirnya bisa pulang ke rumah juga. Eskul hari ini lama banget. Hah? Mama dan Papa lagi ada urusan keluar kota. Berarti malam ini berdua lagi sama Reno. Hah? Reno? Dek, kamu di mana? Loh, adik kemana sih? Kok TV-nya nggak dimatiin? AC juga masih nyala, padahal gak ada orang. Apa Reno masih di kamar mandi ya? Reno? Ih, ya ampun Reno. Loh Kak, udah pulang? Hah? Ih! Hah? Loh Kak, kenapa dimatiin? Tadi kamu nonton TV sambil nyalain AC ya? Oh iya Kak, kenapa? Dimatiin dong TV sama AC-nya kalau udah nggak dipakai. Iya Kak, lupa. Hah? Astaga, apalagi sih Kak? Kamu nyalain apa aja sih? Itu komputer, 3DS, speaker, charge HP, charge lampu emergency. Mending kamu tidur deh. Udah jam segini juga. Listrik rumah boros banget kalau kamu seperti ini. Loh, jangan Kak, aku lagi dengerin musik. Kalau mau dengerin musik ya dengerin aja. Tapi nggak perlu nyalain semua peralatan elektronik di rumah, Reno. Duh, Kakak bawel banget ih. Gimana gak bawel kalau kamu kecil-kecil udah boros kayak gini? Halah, gitu kan yang penting udah bayar Kak. Mikirnya jangan gitu. Kalau dibiarin bisa-bisa. Hah? Tuh kan mati lampu. Kok aku yang disalahin? Ih, Hah? Hai. Halo Lala, halo Reno, aku lagi pemadaman listrik kan? Sabar ya, sambil nunggu. Tahu gak alasannya kenapa ada pemadaman listrik? Emang kenapa? Listrik yang kita gunakan setiap hari itu berasal dari sumber daya alam yang terbatas dan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk mendapatkannya secara alami. Penggunaan yang berlebihan akan membuat persediaan sumber daya alam cepat habis. Coba bayangkan, seandainya semua orang di bumi setiap hari menggunakan listrik secara berlebihan seperti Reno tadi, sumber daya alam yang menjadi bahan terciptanya listrik menjadi habis.
Reno jadi tidak bisa bermain game, tidak bisa menonton TV, tidak bisa menyalakan AC di saat panas, tidak bisa makan es krim karena kulkas tidak dialiri listrik. Saat malam juga tidak akan ada lampu untuk menerangi rumah Reno. Hayo, serem kan? Oh, jadi begitu. Makanya Reno, lain kali yang nggak perlu dimatiin aja. Iya kak, maaf, Reno tidak tahu. Makanya, kalian juga harus menghemat energi ya, supaya sumber daya alam tidak cepat habis. Gimana caranya Egi? Ajarin dong. Iya nih Egi, Reno butuh nih yang kayak gini. Bleh. Hah? Ih, kakak. Hahaha, sudah. Caranya menghemat energi mudah kok. Kalian bisa mulai dari yang paling kecil. Pertama, mematikan peralatan elektronik yang tidak dipakai. Kedua, mencabut stop kontak. Selain menghemat energi, dengan mencabut stop kontak yang berlebihan dapat mengurangi potensi kebakaran. Oh, itu kakak tuh habis pakai air dryer sering dibiarin gitu aja. Hahaha. Kamu tuh. Hehe. Lalu apa lagi Egi? Ketiga, mengatur pemakaian peralatan elektronik. Ih, Keempat, mengganti peralatan elektronik dengan yang ramah lingkungan. Nah, yang ini nanti sampaikan ke papa mama ya. siap Bos Egi. Semakin banyak yang menghemat energi, maka bumi juga akan semakin terjaga karena sumber daya alamnya tidak cepat habis. Oleh karena itu, Reno dan Lala juga harus bisa membagikan informasi mengenai pentingnya menghemat energi ke teman-teman yang lain. Nah, anak-anak, mari jaga bumi kita mulai dari diri kita sendiri dan mulai dari sekarang dengan menghemat energi yang kita gunakan sehari-hari. Wah, berarti kita bisa dibilang superhero dong, ya kan? Superhero penjaga bumi. Wah, bener kak. Tuh, udah nyala. Hah? Yeay. Oke, itu saja materi yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.